Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Putra Muharram dengan NPM 225520111086. Di sini saya mau mempresentasikan pengetahuan dan penalaran 2 yang akan membahas logika orde pertama dengan mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi STMT. Di sini ada agenda dan tujuan pembelajaran. Agenda hari ini pengenalan logika orde pertama atau FOL, lalu sintaks dan semantik FOL yaitu model, simbol, quantifier, dan equality. Lalu penggunaan FOL yaitu assertion dan query. Lalu studi kasus, prinsip, domain, number, set, list. Lalu rekayasa pengetahuan dalam FOL. Lalu perbandingan FOL dengan logika proposisi. Lalu intervensi di FOL yaitu unifikasi, lifting, chaining, dan resolusi. Tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengetahuan dan penalaran. Mahasiswa mampu menjelaskan logika orde pertama. Di sini ada keterbatasan logika proposisi. Logika proposisi hanya melihat dunia sebagai fakta-fakta yang bernilai besar atau salah. Contoh, P1, Ari adalah dosen, P2, Jack adalah dosen. Keterbatasannya, tidak bisa membedakan objek Ari dan Jack atau proposisi, relasi, atau dosen. Tidak bisa membuat pernyataan umum. Kita tidak bisa berkata semua dosen adalah pengajar tanpa mendaftarkan semua dosen satu persatu. Solusinya, kita butuh bahasa yang lebih efektif, logika orde pertama. Lalu di sini ada pengenalan logika orde pertama atau FOL. Dikenal sebagai First Order Predicate Logic. FOL adalah bahasa presentasi yang kaya di mana dunia terdiri dari objek, yaitu hal-hal dengan identifikasi individual, misalnya orang, rumah, angka, universitas. Lalu properti yaitu karakteristik dari objek, misalnya dosen, biru, besar. Lalu relasi yaitu hubungan antar objek, misalnya mengajar, saudara, lebih besar dari. Lalu fungsi yaitu relasi khusus di mana satu objek berhubungan dengan tepat satu objek lain, misalnya ayah dari, rektor dari. Selanjutnya ada sintaks dan semantik FOL bagian 1. Sintaks yaitu aturan untuk membangun kalimat yang valid. Lalu model dan interpretasi yaitu sebuah model berisi objek-objek dan relasi di antara mereka. Lalu ada simbol dasar yaitu simbol konstanta mempresentasikan objek spesifik, misalnya Ari, Bandung. Lalu simbol predikat yaitu mempresentasi relasi, misalnya dosen, mengajar, lokasi di. Lalu simbol fungsi yaitu mempresentasikan fungsi, misalnya ayah dari. Istilah atau term ekspektasi yang menunjukkan pada sebuah objek, misalnya Ari atau ayah dari. Selanjutnya ada sintaks dan semantik FOL bagian 2. Kalimat atomik atau atomic sentence yaitu dibentuk dari predikat atau istilah. Contohnya dosen, mengajar, ayah dari, dan Jack. Kalimat kompleks dibentuk dengan membangun kalimat atomik menggunakan operator logika. Contohnya dosen dan mengajar. Lalu ada sintaks dan semantik FOL bagian 3, qualifier.
Kekuatan utama for adalah quantifier atau kuator, yaitu yang pertama ada kuator universal untuk semua, membuat pernyataan umum tentang semua objek. Contohnya dosen kompeten, dibacanya untuk semua jika adalah seorang dosen, maka X komponen tidak kompeten. Yang kedua ada kuator eksistensial atau terdapat, yaitu membuat pernyataan tentang setidaknya satu objek. Contohnya mahasiswa mengambil, dibacanya terdapat ya dimana adalah mahasiswa dan mengambil. Yang ketiga ada quality, yaitu menyatakan bahwa dua istilah merujuk pada objek yang sama persis. Selanjutnya ada penggunaan dan rekayasa pengetahuan for. Rekayasa pengetahuan atau knowledge engineering, proses membangun basis pengetahuan atau KB dalam for, yaitu assertion atau menambahkan fakta menggunakan tell untuk menambahkan fakta ke KB, yaitu tell atau KB dosen, dan tell KB dosen memiliki gelar. Selanjutnya ada query atau bertanya menggunakan ASK untuk menanyakan semua ke KB. ASK atau KB dosen menjawab iya. ASK KB memiliki gelar, jawabannya iya melalui intervensi. Contoh domain aplikasi. Kinship domain mendefinisikan relasi keluarga atau ayah, ibu, kakek, saudara. Lalu number set list, yaitu mendefinisikan properti angka, keanggotaan himpunan, dan lain-lain. Selanjutnya ada intervensi di logika orde pertama, yaitu tantangan bagaimana cara menerapkan aturan umum seperti dosen pada fakta spesifik seperti dosen. Lalu logika proposisi versus inversi for, yaitu inversi for jauh lebih kompleks karena kita harus berurusan dengan variabel dan quantifier. Kunci inferensi for yaitu unifikasi algoritma untuk menemukan substitusi variabel yang membuat dua kalimat logika menjadi identik. Ini adalah langkah krusial untuk menerapkan aturan. Lalu lifting, proses mengangkat aturan inferensi sederhana atau seperti modul ponens dari logika proposisi agar bisa bekerja di for menggunakan unifikasi. Selanjutnya ada metode inferensi di for. Yang pertama ada forward chaining atau for data driven, dimulai dari fakta-fakta di KB, lalu menggunakan unifikasi untuk menemukan semua aturan yang premisnya terpenuhi, menambahkan kesimpulan baru ke KB dan menggunakan prosesnya baik untuk sistem yang bereaksi terdapat data baru. Yang kedua ada backward chaining atau for goal driven, dimulai dari query atau tujuan, mencari aturan yang kesimpulannya bisa diunifikasi dengan query,
lalu mengganti query dengan premis-premis aturan tersebut atau sebagai sub tujuan baru. Lalu dasar dari logic programming, misalnya prolog. Yang ketiga ada resolusi, satu aturan interpretasi tunggal yang sound dan komplit, bekerja dengan membuktikan melalui kontradiksi atau mirip di logika proposisi dengan unifikasi. Ini ada rangkuman dan penutup ringkasannya. FOL adalah bahasa yang jauh lebih ekspresif daripada logika komposisi. FOL juga menggunakan objek, relasi, query, interversi di FOL atau seperti forward atau backward, chaining, dan resolusi bergantung pada unifikasi. Untuk pembahasan pertemuan berikutnya, pengetahuan dan penalaran 3, ada representasi, pengetahuan, rekayasa, otonologi, jaringan semantik, dan Fuji logic. Sini sebagai penutup terakhir ada Quran surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard diwagtilafil laili wan naharil la ayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Ayat ini menerapkan bahwa alam semesta termasuk pencipta langit dan bumi dan keteraturan seperti pengganti siang dan malam bukanlah sekadar objek pasif. Alam semesta dipenuhi dengan tanda-tanda ayat atau pola. Tugas manusia yang berakal adalah melakukan tafakur, yaitu mengamati, memikirkan, dan menalarkan keteraturan tersebut untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.